Jati izin lagi ya? Lagi alergi atau demam? Ngelekap juga ya? Ngelekap, ini lagi mau hujan nih. Ya jam 8 nanti insyaallah. Derga awitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ibu yang kemarin keberatan naik sudah hadir? Belum. Nggak hadir Pak, dekat rumahnya di belakang sih. Jalannya agak pelan, agak tinggi gitu. Baik, Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian taklim kita. Kitab Bulughul Maram hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak panjang lebar, kita langsung aja. Pembukaannya tidak panjang lebar maksudnya. Langsung saja kayak itu. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Ini requestnya Ibu Kania kemarin. Kebetulan hancanya juga bareng. Rasul bersabda tentang kucing. Innaha laisat binajis. Kucing itu tidak najis. Aman Bu ya. Innama hiya minat tawafina alaikum. Karena kucing itu lumrah berkeliling di antara kalian. Jadi lamun di bahasa orang nama kucing itu sebenarnya namanya perlu di hati-hati gitu. Tetapi karena dia lumrah, susah diusirnya di sekitar kita, maka kucing dihukumi suci. Ya. Kucing itu hukumnya suci, tidak najis. Akhrajahul arba'ah wa shahahu at-Tirmidzi. Hadis ini riwayat 4 imam, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Dan menurut Imam Tirmidzi ini hadis sahih. Baik. Apa yang kita bisa simpulkan dari hadis yang tadi baru dibacakan? Yang pertama, poin-poinnya ya. Poin-poin hadis. Annal hirata laisat binajis. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Baik menyentuhnya ataupun dia menjilati barang-barangnya. Jadi kucing itu tidak najis, baik menyentuhnya ataupun jilatannya itu tidak najis. Kucing. Hirah itu dari kata Hurairah. Hurairah dari kata hirah, artinya kucing. Makanya ada Abu Hurairah karena beliau menyukai atau sayang kepada kucing. Namun keterangan atau hadis yang biasa oleh orang-orang disampaikan bahwa kucing itu kesayangan Nabi itu tidak ada hadisnya. Ya. Nabi itu menyayangi semua binatang. Nabi menyayangi semua binatang, tidak dipilih-pilih. Jadi kalau hanya mengkhususkan kucing tidak ada dalilnya. Semua binatang disukai, sayangi oleh Nabi SAW. Jadi keliru kalau mengatakan kucing hanya Nabi yang menyayangi. Nah itu. Poin kedua, al-illatu fi dzalika bi annaha minat tawafin. Alasan kenapa kucing itu suci atau tidak najis itu karena kucing itu biasa berkeliaran di sekitar kita. Kucing itu biasa berkeliaran di sekitar kita. Susah dihindarinya. Kalau kucing dihukumin najis, repot kita punya syariat. Ya kan, dia celek na kursi, kemudian digebahkeun celek na meja, digebahkeun celek na kasur, digebahkeun deui celek na tak-tak kan gitu. Jadi menyentuh kucing tidak najis dan air liur kucing tidak najis. Alasannya karena dia hewan yang banyak berkeliaran di sekitar manusia atau sekitar kita. Wahum al-khadamul ladina yakumuna bi khidmatil makhdum
Fahiya ma'an nas fi manazilihim, dia sering ada bersama manusia di rumah-rumah mereka, di wadah-wadah mereka, di barang-barang mereka. Maka sangat kesulitan apabila kucing itu dihukumi najis, ya, karena dia ada di melekat bersama kita. Jadi poin nomor 2 ini alasan kucing suci atau tidak najis karena dia hewan yang paling dekat dengan manusia. Poin nomor 3, hadal hadis wa amsaluhu min adillatil qaidatil kulliyatil kubra. Hadis ini menjadi dasar kaidah yang umum dalam fikih. Apa kaidah itu? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu menyebabkan hukum dipermudah. Ya, yang namanya kesulitan itu menjadikan hukum jadi mudah. Sulit berdiri saat sholat, dipermudah jadi duduk gitu. Sulit duduk, dipermudah jadi berbaring. Lagi berpuasa malah perjalanan, jadi ada keringanan rukhsah untuk batal gitu ya. Jadi kaidah umumnya dalam fikih itu al-masyaqqah, kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Kesulitan menjadikan hukum sesuatu menjadi diperingan dalam segala hal. Fa umumul balwa biha ja'ala matulami sulhiratu tahiran wa inkana ratban. Jadi apapun yang keluar dari kucing, meskipun itu adalah jilatannya yang basah atau mungkin koetannya atau mungkin kulitnya, sentuhannya, bulu-bulunya, itu tidaklah najis, namun dia suci. Nah, kalau kotorannya itu sebagian pendapat ulama mengatakan najis, ya, sebagian lagi mengatakan tidak najis. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan kotoran kucing najis. Najis. Kenapa? Karena hiji bau. Ngaber bau nata urang ngelehkeun kucing mah. Pokoknya mah juara 1 dia bau. Anu kaduana dia termasuk pemakan daging. Gitu. Jadi najis ya. Kotoran kucing najis. Tapi badannya enggak. Badan kucing enggak, jilatan kucing enggak, gigitan kucing enggak najis. Jadi kalau kucing ngagegel bolu, eta bolu teu najis. Hah? Ya? Dimakan oleh kita boleh. Kucing ngegigit ikan, ikannya lalu kita makan, itu tidak najis. Ini ada biasanya. Awwala qatfihi, apa yang digigit kucing tidak najis, ya. Gigitan kucing tidak najis, liur kucing tidak najis, sentuhan dengan kucing tidak najis. Yang najis itu hanya kotorannya. Itu pun karena tadi luar biasa baunya ya. Dan termasuk pemakan binatang lain gitu. Nomor 4 poinnya adalah yuqasu 'alal hirah kullu ma syabahaha minal hayawanat al-muharramah walakinnaha alifah. Hadis ini menjadi dasar hukum kias bahwa segala binatang yang punya sifat seperti kucing, bertaring dan juga memakan hewan lain, artinya hewan buas, tetapi jinak di sekitar kita, maka hukumnya seperti hukum kucing. Ayam, kemudian keledai, kemudian kuda, ya. Pokoknya hewan-hewan yang haram dimakan dagingnya, itu hukumnya dikiaskan, dianalogikan seperti kucing. Jadi kalau kita punya keledai, kita punya baglah, kita punya himar, itu kan haram dimakan. Maka hukumnya seperti kucing statusnya. Juga tikus. Tikus itu hukumnya seperti kucing, Bu. Tikus. Artinya menyentuh tikus tidak najis. Dan digigit tikus tidak najis. Yang najis hanya kotorannya saja. Yang najis hanya kotorannya saja. Ari geuleuh mah geuleuh pasti. Tapi hukum fikih itu tidak selamanya bergantung pada geuleuh tidaknya. Sebagian orang ada yang geuleuh, sebagian bahkan ada yang memuji-muji kucing. Tikus. Tapi itu sumber penyakit. Sumber penyakit jelas. Tapi di India ada orang nyembah tikus kan. Di India ada dewa tikus disembah. Sehingga kuilnya itu ribuan tikus di situ. Coba lihat di Google, ada sekelompok orang di India menyembah tikus. Ribuan tikus di tempat ibadahnya.
Nah itu berlebihan karena jatuh kepada kemusyrikan. Nyembah tikus pasti musyrik. Nah, nyembah tikus musyrik karena dia menganggap Tuhan selain Allah jelas, ya kan? Nah, Islamah dalam masalah fikih tentang tikus itu dia diperlakukan seperti kucing. Artinya najis itu kotorannya, tapi badannya tidak najis dan gigitannya juga tidak najis. Kalaupun gele itu ya gele aja. Contohnya misalkan ada plastik digerogoti tikus, itu plastik tidak najis, plastiknya tidak najis. Atau ada mungkin apa yang suka digerogoti tikus, Tupperware digerogoti tikus, itu Tupperware tidak najis. Gele beda lagi. Kalau gele itu sifatnya subjektif. Ada orang yang anggap gele, ada orang yang bahkan ngingut tikus. Seperti hamster yang bersih, itu kan tikus bersih hamster itu kan. Sebenarnya tikus bersih. Jadi kita bicara hukum secara fikih, menurut kitab ini tikus itu perlakuannya seperti kucing. Dia haram dimakan tapi tidak najis bulunya ataupun gigitannya atau liurnya. Sama seperti kucing. Wa la yumkin taharus minhu kal fa'ri. Itu seperti tikus. Yang kelima, poin kelima. Inna fuqaha al-Hanabilah wa ghairuhum ja'alu kullama kana biqadri khilqatil hira aw asghara minha minal hayawanatil muharramah wa tayr wa muharramah fi hukmiha. Menurut pendapat Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, Hanabilah, mereka berpendapat bahwa segala hewan yang seukuran dengan kucing atau lebih kecil dari kucing, dia menempati posisi yang sama hukumnya dengan kucing. Termasuk burung-burung yang diharamkan seperti elang, elang, raja wali, kemudian pokoknya burung-burung yang pemakan daging gitu, itu kan ukurannya segede kucing, maka diperlakukan hukumnya seperti kucing. Misalkan di rumah merah elang, nggak apa-apa, dia tidak najis gitu, badannya tidak najis, gigitannya tidak najis, kotorannya saja yang najis. Titik. Nah, penjelasan tambahannya, hewan-hewan tersebut di atas itu hewan yang haram dimakan dagingnya, tapi badannya tidak najis. Hewan-hewan di atas yang disebutkan tadi adalah haram dimakan dagingnya atau gairu halal aklihi bizakat, tidak halal dimakan atau haram ya. Tetapi dia mutahharatul badan, tapi badannya suci gitu. Kucing dan sejenisnya, atau kucing atau lebih kecil dari kucing, itu hukum badannya najis, tapi dagingnya haram dimakan. Paham ya? Jadi tidak semua yang haram itu najis. Ibu-ibu pakai parfum alkohol, ada alkoholnya, najis nggak? Najis nggak? Misalkan sholat pakai parfum alkohol, kayak tadi saya kesini kan pakai parfum ada alkoholnya pasti kan? Najis nggak? Nggak najis. Jadi parfum yang ada alkoholnya itu sah dipakai dan suci, tidak najis. Karena alkohol itu yang haram itu diminum. Kalau dipakai kegiatan biasa tidak najis. Contoh sanitizer kan pakai alkohol. Ketika dia kering hilang alkoholnya ya suci tangan kita. Atau alkohol ke parfum badan kita itu suci. Boleh pakai sholat, boleh pakai tawaf, boleh pakai ibadah lain karena dia suci. Alkohol itu haram tapi tidak najis. Ya. Alkohol itu haram tapi tidak najis. Kucing itu haram, tidak boleh dimakan dagingnya tapi tidak najis.
elang, raja wali dan yang sejenisnya itu haram dimakan dagingnya, tapi tidak najis badannya. Termasuk juga yang sejenisnya. Poin nomor 6, hadis tersebut di atas ya menggunakan lafaz innaha laisat bin najis, sesungguhnya kucing tidak najis, maksudnya adalah bahwa kucing itu seluruh badannya suci. Kucing seluruh badannya suci. Itu pendapat yang paling sahih dalam bab ini. Jadi badannya itu. Dan poin ke-7, pada dasarnya kita diperintahkan untuk menghindari najis. Pada dasarnya kita diperintahkan untuk menghindari najis. Dan membersihkannya. Kalau memang najis dibersihkan. Nah, itu poin-poin berkenaan dengan kucing. Jadi jelas bagi kita, kucing itu adalah binatang yang paling ramah dengan kita, paling disayang oleh manusia, dan paling banyak dipelihara oleh manusia dari berbagai agama apapun. Maka kesimpulan akhir dari hadis-hadis tadi disebutkan, kucing itu haram dimakan tapi tidak. Hadis ke-10. Sekarang hadis ke-10. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu nas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ini Bu sahabat Nabi yang 10 tahun itu menjadi pembantunya Nabi. 10 tahun ngakhidmat menjadi pembantu Nabi. Nyandakeun caina, nyiapkeun sendalnya, nyiapkeun makanannya, nganterin bajunya, itu Anas bin Malik. Menjadi pelayan Rasul seberapa tahun Bu? 10 tahun. Kata Anas bin Malik di akhir hayat Rasulullah SAW, beliau bercerita, aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun di rumahnya. Beliau tidak pernah memarahiku sekalipun. Ibu gaduh pembantu 10 tahun jangan pernah ambek ke pembantu. Tah Nabi mah gaduh pembantu 10 tahun jangan pernah dicarekan. Bahkan beliau tidak pernah bertanya kepadaku, lima fa'alta hadza wa lima lam taf'al hadza. Kenapa kau lakukan ini atau kenapa kau tidak lakukan ini? Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu Nabi, tidak pernah dimarahi Nabi. Kita berkaca pada diri kita, jangankan pembantu, kadang keluarga kita sehari 10 kali dicarekan. Pembantu 10 kali, iya mah 10 tahun jangan pernah dimarahi. Lain Rasulullah. Nah, ibunya Anas namanya Ummu Sulaim. Sahabu Ummu Sulaim datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan anak saya. Minta doa ke Nabi. Nah ini juga anjuran, kalau punya anak kecil, bawa kepada orang soleh, mintain doa. Mintain doa. Punya anak kecil, bawa ke orang soleh yang kita percaya, mintain doa, biar didoakan. Doanya yang masyhur, yang dari hadis Nabi, doanya begini, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, ajarkan anak ini ilmu agama. Gitu. Atau doa lain juga boleh. Nah ini Anas ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ketika Anas bin Malik masih kecil, ibunya Anas ini Ummu Sulaim minta kepada Nabi untuk mendoakan anaknya. Maka Rasul mendoakan dengan doa yang luar biasa. Doanya begini,
Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik fihi. Ya Allah, banyakin anak ini rezekinya, panjangkan juga umurnya, dan berkahi di keduanya. Itu doa Nabi untuk Anas bin Malik. Allahumma katsir malahu wa tawil umrahu wa barikhu fihi, dan berkahi dia dalam keduanya. Itu doa Nabi sangat manjur. Ketika Nabi telah wafat, para sahabat senior telah wafat, Anas bin Malik ini adalah orang yang paling kaya di Madinah. Sangat kaya raya. Berkat doa Nabi tadi. Dan paling banyak anaknya, 42. Dan paling tua umurnya 103 tahun. Sampai dia bilang, hari ini yang paling tua dari sahabat Nabi tinggal aku, dan usiaku 103 tahun. Berkat doanya Nabi, aku sampai malu kalau jalan-jalan di Madinah sebagai orang yang paling tua di sana. Sampai aku malu menjadi yang paling tua, kan gitu. Itu Anas bin Malik ya. Pang beungharna, pang seueurna keturunan anak, dan pang sepuhna 103 tahun. Berkat naon, Bu? Berkat doanya Nabi SAW. Doanya ke Anas begitu. Pame doanya Rasul ka Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah ajarkan dia ilmu agama. Maka Ibnu Abbas jadi ulama nomor 1 di masa sahabat. Ahli tafsir, ahli hadis, rujukan umat Islam dalam hal Quran, itu Ibnu Abbas. Berkat apa? Berkat doanya Nabi juga. Jadi kita pun anjuran kalau punya anak kecil bawa ke orang soleh, minta didoain. Jangan-jangan doa orang soleh itu yang mustajab daripada doa yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anas ini ketika menjadi pembantu Nabi, kan tadi kan ceritanya masih kecil, sekarang sudah agak dewasa, menjadi pembantunya Nabi, diangkat gitu jadi pembantu Nabi. Itu ibunya Anas, Ummu Sulaim, sering berpesan, wahai Anas, kalau nanti kamu melihat Rasulullah tidur dan kamu mengelapi badan Rasul, keringatnya, ambilkan ibu untuk minyak wangi. Jadi Anas ini punya kebiasaan mengelap badan Rasul ketika tidur. Lalu diperas ininya, keringatnya jadi minyak wangi. Ya. Badan Nabi itu saking wanginya, kalau dielap keringatnya, diperas itu, dan dimasukkan ke dalam botol menjadi minyak wangi. Itu cerita ada di Sahih Bukhari. Ya. Di dalam Sahih Bukhari ceritakan bahwa Anas itu terbiasa mengelapi badan Nabi. Dan elapnya itu nggak dibuang, tapi diperas kemudian menjadi minyak wangi, dikasih ke ibunya. Tah hanya Rasul nu gaduh, urang mah teu gaduh. Urang mah hade ulah ngelap, lepas diperas lain wangi malah bau tarasi 7 rupa. Bahaya. Sampai bisa diperas. Sahabat Nabi itu terbiasa mengelap badan Nabi, kemudian memerasnya menjadi minyak wangi. Apa itu namanya? Itu namanya adalah khususiatur Rasul, kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tabaruk dengan fisik Nabi boleh, disepakati oleh seluruh ulama. Yang tidak boleh itu kepada selain Nabi. Ayeuna kan sok aya anu nanti tabaruk dengan selain Nabi. Saya mah pendapatnya lebih memilih untuk tidak melakukan tabaruk kepada siapapun selain Rasulullah SAW. Model tadi mengelap badannya. Yang kedua, Anas bin Malik karena beliau dekat sekali dengan Rasul, sering ngumpulin rambut yang jatuh dari badan Rasul ketika tidur. Kan manusia mah normal ya, rontok sehari 1, 2, 3, 4 kan biasa, itu pergantian rambut memang biasa, normal itu. Secara medis juga normal. Ada pergantian sel rambut itu. Nah, Anas ini dia punya kebiasaan ngumpulin rambut Nabi. Dikumpulin. Kadang dibagikan ke sahabat, kasih ke Bilal bin Rabah, kasih ke ibunya Ummu Sulaim, kasih ke Khalid bin Walid, dibagikan buuk Nabi. Para sahabat tabaruk
mencari berkah dengan rambutnya Nabi SAW. Tadi ku kesangna, ayeuna ku buukna. Itu boleh hanya untuk Nabi. Yang lain pendapat saya, untuk selain Nabi nggak boleh. Walaupun dia kiai ajengan atau kahot atau mama ajengan atau kiainya kiai, tidak berlaku. Menurut saya tidak berlaku. Hanya berlaku bagi Nabi SAW. Jadi kalau ayah kiai anu kakinya dikumbah diminum itu nggak berlaku. Ada kiai dielap wali dia. Ayah kiai anu badannya dielap dibersihkan tidak berlaku. Atau rambutnya kiai diambil atau bekas minumnya diperebutkan. Saya tegaskan hanya Nabi yang berhak, yang lain tidak boleh. Kenapa? Menutup pintu celah munculnya kemusyrikan di kemudian hari. Kalau itu kita lepas, tidak ditutup kerannya, itu nanti banyak orang yang mensalahgunakan. Dan memang salah, bukan salah guna, memang salah. Karena tabaruk kepada fisik hanya berlaku bagi Nabi SAW. Bahkan para sahabat itu saking tabaruknya kepada Nabi, kalau Nabi wudu, itu sahabat rebutan ngambil air bekas wudunya Nabi di bawah. Lihat Sahih Bukhari. Sampai-sampai mereka itu saking inginnya memperoleh sisa air wudu Nabi, kadu yaktatilun, hampir berantem berkelahi, bahkan saling pukul-pukul. Saking inginnya mendapatkan air bekas wudunya Nabi SAW. Sekali lagi, yang model begini kekhususan Nabi tidak berlaku bagi yang lain. Ayo nama sekali turutan bu, baik namanya Habib, baik namanya Kiai, baik namanya Ajengan, baik namanya Mama, baik namanya Eyang, baik namanya apalagi Buya, segala macam lah. Gus ingin mendapatkan keistimewaan seperti Nabi. Eta masalahnya. Padahal itu kekhususan buat beliau. Nah, Anas bin Malik itulah figurnya. Anak kecil yang tumbuh di bawah didikan Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang diberkahi hidupnya, hartanya melimpah, anaknya banyak, juga usianya dipanjangkan, hidupnya berkah. Kemudian seumur hidup beliau waktu kecil digunakan melayani Rasul segala kebutuhannya. Anas bin Malik. Dan karomahnya yang tadi saya terangkan itu banyak sekali. Ya. Sosok Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata seorang ulama, ciri orang soleh itu badannya tidak bau. Berdasarkan hadis tadi bahwa Rasul itu badannya wangi dan menyukai yang wangi-wangi. Nah, ulama menyimpulkan dari hadis itu bahwa orang soleh itu tandanya badannya tidak bau. Ibu boleh nerima, boleh tidak, tapi itu perkataan ulama. Itu perkataan ulama. Ciri orang soleh badannya tidak bau. Kenapa? Karena Nabi tidak bau. Bahkan beliau mau wangi. Nah, kenapa orang soleh itu tidak bau badannya? Satu, dia toharohnya 5 kali sehari, bebersihnya 5 kali sehari. Yang kedua, sering mandi, apalagi kondisi junub. Yang ketiga, makanan orang soleh itu makanan baik-baik. Orang soleh tidak pernah makan yang bernajis. Orang soleh tidak pernah makan uang haram. Orang soleh tidak pernah makan hewan yang najis, hewan yang diharamkan, benda-benda yang diharamkan, orang soleh tidak pernah makan. Ya. Apalagi itu. Kesimpulannya orang soleh itu makanannya selektif, halalan thayyibah. Karena makanannya halalan thayyibah, maka keringatnya pun thayyibah. Terus yang bau-bau orang soleh sebenarnya dihindari harusnya. Jengkol, bawang putih, kemudian peuteui. Itu kalau kita menjaga warok dan zuhud, yang kayak gitu itu dihindari biar nggak bau. Suatu hari ada orang sholat, mulutnya itu bau bawang merah. Kata Nabi, sesungguhnya kalau orang setelah makan bawang merah mau sholat, hindari sholat berjamaah. Ibu harus makan, bapak ibu bawang ya, makan bawang yang banyak. So, kata Nabi SAW, lebih baik dia sholat sendiri, tidak berjamaah. Atau bersihkan dulu, pakai kopi pakai sikat gigi, atau pakai minum teh segala macam, yang penting hilang dulu, baru silakan berjamaah. Kenapa? Kata Nabi, innal malaikata tata'adza minhu
mimma yata'adzabi banu Adam. Sungguh malaikat terganggu dengan bau mulutnya orang yang habis makan bawang putih, bawang merah. Malaikat terganggu. Maka daripada dia mengganggu malaikat, sholat sendiri di rumah. Jangan sholat berjamaah kalau habis makan bawang putih, bawang merah. Dianalogikan dengan bawang putih, bawang merah nyaeta jejengkolan pepeuteuyan. Termasuk rokok. Kalau mau sholat dihindari. Karena bau rokoknya mengganggu jamaah yang lain. Bau mulut jengkolnya mengganggu jamaah lain. Peuteuina mengganggu jamaah lain. Bawang putih, bawang bodas mengganggu jamaah lain. Saya pribadi Bu, kalau sholat gigireun bapak-bapak anu tos ngamam bawang bodas karena lalandau terapi, itu sangat-sangat tidak nyaman sekali. Sakit rasanya hidung dan perasaan kita kalau sudah bawang bodas lah. Pernah Ibu begitu? Pernah mencium mulut orang yang habis makan bawang putih? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah? Masa? Ada orang habis makan bawang putih, kemudian ngobrol dengan kita. Mungkin udah dinetralkan. Ya kalau ibu iya, kalau bapak kadang enggak bapak mah. Jadi habis makan bawang putih itu ngobrol dengan kita. Hiliwirnya itu bawang putih. Jadi merusak penciuman, ya. Jengkol masuk tidak separah bawang putih. Yang paling parah tuh bawang putih. Tidak ada yang ngalahin bau tajamnya bawang putih. Jengkol, duren, putih bau, tetapi dia tidak sebau bawang putih. Kalau bawang putih sudah dimakan dalam keadaan mentah, kemudian dia bernapas, itu ngehiliwirnya, aduh luar biasa baunya itu. Sangat tidak enak. Kata Nabi, malaikat tersakiti dengan bau mulutnya orang yang habis makan bau-bau tajam kayak bawang putih, bawang merah. Sebaiknya dia sholat di rumah, tidak sholat di masjid, kecuali setelah mensterilkannya dengan tadi laserin, sikat gigi, udah segala macam lah. Ada yang katakan obat baunya jengkol itu adalah peuteuy. Jadi baunya jengkol hilang, ganti bau peuteuy. Ini sama-sama saja. Nah itu dilarang. Kita lanjut ke hadisnya. Ja'a Arabiyun fabala. Kata Anas bin Malik, ketika kami ngumpul di masjid, datanglah seorang Arab Bedawi, Arab pegunungan, Arab pedesaan. Masuk masjid, dia langsung kencing di sisi masjid. Jadi lagi begini Bu, Rasul dengan para sahabatnya lagi begini, datang orang Arab pegunungan pedesaan, dia kencing di masjid. Kencing di masjid. Datang langsung wer aja kencing di situ. Fajazarhun nas, orang-orang siap memukul dia, marah. Coba lagi pengajian, datang orang Arab kencing di masjid. Itu orang-orang sudah berdiri mau mukul dia. Fanahahum Rasulullah. Rasul melarang orang-orang memukuli dia. Sabar kalian. Mahlan, maksudnya pelan-pelan, sabar. Ini orang tidak tahu hukumnya. Jangan dimarahin, jangan dipukulin. Karena dia memang tidak tahu. Falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beres kencingnya, Nabi SAW memerintahkan bawakan air 1 ember dan banjurkan ke tempat bekas dia kencing itu. Fa uhriqa alaihi, dan setelah ditumpahkan air sudah selesai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaihi. Nah, enggak boleh dihardik. Kalau dihardik malah ucat-acat kemana mana Bu, cahina. Pipisnya kemana-mana. Coba lagi enak-enak pipis di masjid nih. Tiba-tiba kalau orang dicarekan, woi mana? Oh pasti kemana-mana itu. Lebih susah lagi bersihinnya. Jadi kalau ada orang kencing di masjid, nggak usah risau, ambil saya ember, banjurkan aja ke bekas kencingnya itu. Itu udah suci. Mau dikarbol tambahan silakan, tapi bukan sunahnya, aturannya cukup 1 ember air membersihkan itu. Jadi hikmahnya kenapa nggak dimarahin? Kalau dimarahin airnya kemana-mana, lebih susah nanti bersihinnya. Lalu Nabi mengatakan kepada dia bahwa masjid itu tempat ibadah, bukan tempat orang membuang najis. Orang itu paham, dinasihati kayak gitu. Lalu dia berdoa, ya Allah, rahmatilah Muhammad, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati orang selain kami berdua. Kenapa? Karena orang Arab ini tadi hampir dipukulin sama sahabat Nabi. Yang melarang itu Nabi. Maka dia berdoa tuh Nabi aja, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan rahmati orang selain kami gitu.
karena dia kesal dengan orang-orang yang mukuli dia. Dia memang asli tidak tahu, dikiranya masjid itu tempat apa, dikiihan. Orang-orang wajar marah kan, tapi kata Nabi jangan dimarahin, biarkan dia, kita kasih tahu aja gitu. Itu kebijaksanaan Nabi SAW, luar biasa. Kalau kita mah nggak akan tahan, ada orang jing di sini, dikepret heula baru dikasih tahu kan. Ya, ma yukhad minal hadis, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, annal baula najis, air kencing itu najis. Kencing apapun ya itu najis. Kecuali kencing bayi laki-laki yang di bawah 1 tahun. Ya. Kencing bayi laki-laki yang di bawah 1 tahun belum makan apa-apa, masih ASI ibunya, maka kencingnya itu sebenarnya najis, cuman membersihkannya tidak berat, cukup diperciki saja, diciprat saja gitu. Beda dengan kencing bayi perempuan, itu harus dicuci karena najis. Apa alasannya? Para ulama sampai sekarang masih berdebat tentang alasan kenapa bayi laki-laki tidak najis, bayi perempuan najis kencingnya. Ada yang mengatakan karena bayi perempuan itu kencingnya lebih bau dari bayi laki-laki. Ada yang mengatakan bayi perempuan itu kencingnya kemana-mana jadi susah dibersihkannya. Kalau laki-laki gampang, jadi begitu gampang laki-laki. Kalau perempuan itu harus dicuci karena banyak tempat ini. Ada yang mengatakan secara kimiawi air kencing bayi perempuan itu lebih kuat daripada air kencing bayi laki-laki. Maka Nabi memerintahkan orang yang terkena kencing bayi laki-laki itu cukup dengan dipercik saja, tapi kalau kencing bayi perempuan dicuci, dibersihkan. Itu hukumnya. Nah, itu poin pertama, bahwa pada dasarnya hukum air kencing itu najis dan wajib dibersihkan tempatnya, baik mengenai badan, pakaian, wadah-wadahan atau tanah. Wajib dibersihkan. Poin nomor 2, yathurul baulu 'alal ardi bi ghamrihi bil ma. Cara membersihkan najis kencing di tanah itu cukup dibanjur. Dibanjur saja, Bu. Cukup. Wala yustarat naqlu turab, tidak usah dicongkel tanahnya, dibuang, enggak usah. Jadi kalau ada najis kena tanah itu cukup dibanjur. Atau najis kena tehal cukup dibanjur, tidak usah dicongkel tehalnya. Dibanjur saja. Minal makan qoblal ghusli wala ba'dah. Kalau ibu di jalan tiba-tiba nginjek najis atau mungkin kotok diinjek begitu, ada kotok nganggur diinjek, Bu. Nah, gimana musikannya? Kata Nabi, langkah berikutnya mensucikan langkah sebelumnya. Udah bersih. Kalau najis itu di ujung tempat kita mau masuk masjid atau masuk rumah, itu digesek-gesek, di sendal kita tuh digini-gini gitu. Apa namanya digasuk-gasuk. Ya, bahasa Indonesia digasuk tuh. Ya. Jadi sandal kita yang kena najis, kalau dia berjalan maka jalan itu mensucikannya. Waladhi ba'dahu yutad, apa yang di depannya mensucikan yang di belakangnya. Kalau sandal itu nincak najisnya di akhir, di ujung, maka digosok-gosok, itulah cara mensucikannya. Jadi suci secara hukum, udah beres. Untuk itu ibu-ibu yang pakainya ngebleber panjang ke tanah, itu dia suci dengan sendirinya di jalan gitu. Suci dengan sendirinya. Seperti gaun nikah, Bu. Gaun nikah kan ngambai itu. Gaun nikah. Kemudian mungkin di jalan dia nyapu segala macam barang termasuk najis. Nah, itu disucikan oleh jalan berikutnya. Jadi tidak masalah. Tidak usah diangkat gaunnya. Enggak apa-apa ngambai juga. Ya itu mah perempuan. Jadi sunnah berpakaian itu memang kalau laki-laki sebisa mungkin di atas mata kaki. Sunnahnya laki-laki. Kalaupun tidak bisa di atas mata kaki karena mungkin tugasnya tidak mengizinkan atau orangnya masih malu, ya minimal sebatas mata kaki. Kalau sebatas mata kaki tidak mau juga atau masih malu juga, boleh di bawah mata kaki, tapi niatnya tidak sombong dan ingin suatu hari nanti di atas mata kaki. Itu sunnahnya begitu. Saya sendiri belum bisa istiqomah sunnah kayak gitu. Kalau
beberapa waktu kadang di atas mata kaki, tapi kadang kalau mau kerja ke bawah lagi. Jadi ya bawah atas. Tapi sunnahnya itu di atas mata kaki. Kenapa dibilang tidak sombong? Karena zaman dulu simbol menak dan kesombongan itu kalau pakainya ngambai. Zaman jahiliyah dulu kalau pakaian ngambai itu tandana beunghar, kainna loba. Kainna panjang. Ibu pernah lihat apa namanya tuan-tuan takur di India kalau pakai baju? Ya ke bawah. Orang Arab Dubai, Qatar, Kuwait itu orang-orang menaknya itu kadang pakaian tuh ngambai ke bawah, laki-lakinya itu nyapu lantai. Nah, dalam tradisi Arab dan daerah-daerah sekitar Timur Tengah, kalau ada baju laki-laki ngambai ke bawah, satu itu simbol menak dan dalam dirinya biasanya ada kesombongan. Makanya ceritanya ketika Abu Bakar Siddiq pakai baju melorot ke bawah, ngambai ke tanah, dia mengadu, ya Rasulullah, saya gimana ini kondisinya kayak gini. Kata Nabi, kamu mah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak sombong. Dan Abu Bakar itu tubuhnya kurus. Ya, jadi khusus Abu Bakar Nabi melonggarkan hukumnya. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq itu badannya kurus, pakai apa saja pasti melorot. Jadi ngambai nanti bukan ngambai karena menak kemudian agul, tapi karena memang kurus sekali badannya. Maka Nabi bilang, kalau untukmu tidak wahai Abu Bakar, karena kamu bukanlah orang sombong. Gitu. Abu Bakar Siddiq karena saking kurusnya melorot terus. Nah, Imam Nawawi menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada 3 hukum terkait celana cingkrang. Ada 3 hukum terkait celana cingkrang. Kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis yang banyak tadi. 1 di atas mata kaki itu sunnah, afdal. Yang kedua, pas mata kaki itu boleh. Di bawah mata kaki ada 2. Kalau niatnya sombong itu haram. Tapi kalau niatnya tidak sombong makruh. Bahkan Nabi mengancam bahwa orang yang celananya di bawah mata kaki itu finnar, diancam dengan neraka. Ya makanya wailun lil aqabi binan nar. Sungguh celana yang menutup mata kaki tempatnya di neraka. Itu hadis. Tetapi hadis itu tidak dipahami saklek karena ada hadis lain yang menyatakan yang dimaksud di neraka itu kalau pakai celana di bawah mata kakinya dengan niat agul tadi, sombong. Kalau tidak sombong makruh saja. Kalau tidak pakai niat sombong makruh hukumnya, Bu. Karena melanggar teksnya gitu. Kalau anak sekolah biar pakainya lama. Kalau anak sekolah biar kepakainya lama. Nah, anak sekolah belum ada sombong, Bu. Anak sekolah belum ada sombong. Ya, jadi ya, kalau yang SMA gitu. SMA juga belum ada sombong. Orang pakai juga dibeli sama orang tuanya. Kan gitu. Jadi hukum celana cingkrang itu di atas mata kaki itu sunnah, pas mata kaki itu boleh, di bawah mata kaki 2 hukumnya. Bisa makruh kalau tanpa niat sombong, bisa haram dan diancam neraka kalau dengan niat sombong. Maka yang paling aman itu pas mata kaki atau di atas mata kaki. Kalau terpaksa banget di bawah mata kaki, jangan ada niat agul atau sombong ketika memakainya. Berbeda dengan perempuan mas selebar mungkin, sangambai mungkin pun bisa. Perempuan. Jadi pangambai-ngambai panjang 2 meter manggawe perempuan. Tidak apa-apa. Kalau tidak disarimpet mah. Kalau tidak disarimpet, tidak keinjak orang, tidak apa-apa. Terus bagaimana dengan hukum pakaian yang terkena jalan? Tadi ada hadisnya bahwa ketika pakaian terkena jalan berikutnya mensucikan jalan sebelumnya, gitu. Jadi tidak ada kesulitan ya dalam hal itu. Jadi poin nomor 2 itu air kencing itu mensucikannya dengan dibanjur dan tidak perlu memindahkan objeknya atau tanah atau tempatnya. Yang ketiga, ihtiramul masajid wa tathiruha. Wajib menghormati masjid. Wajib menghormati masjid dan kesuciannya. Wajib menghormati masjid dan kesuciannya. Ada sebuah hadis, Bu, diriwayatkan dari Rasulullah.
Ada orang masuk surga gara-gara amalan yang sangat kecil. Dia selalu membuang apapun yang ada di masjid yang sifatnya itu tidak berguna gitu. Micen remeh, micen tali, micen tisu bekas, micen paku kalau ada, micen bekas apalah pun. Ada orang masuk surga gara-gara punya kebiasaan setiap kali di masjid dia selalu membuang apa yang tidak dibutuhkan di masjid. Gara-gara kecil amal itu dia masuk surga. Dan beliau mengingatkan bahwa tidak ada baiknya sebuah umat yang membiarkan ada orang berdahak di masjid dan tidak dibersihkan. Kenapa? Zaman dulu masjidnya tidak pakai karpet, Bu, tanah. Orang karena tanah masjidnya, dulu ada orang yang suka berdahak lalu dibuang ke masjid. Kata Nabi, tidak ada baiknya umat yang membiarkan ingus atau dahak orang dibuang di masjid. Itu orang gak ada baiknya kayak gitu. Dan umat yang membiarkannya tidak ada kebaikan padanya. Jadi ya ditegur. Pak, jangan lu dari situ, Pak. Bu, jangan lu dari situ. Ini masjid, ditegur. Kalau tidak ditegur, bersihkan aja sendiri. Tapi akan capek suatu saat dia gitu lagi sana. Jadi ditegur. Wajib menjaga kehormatan dan kesucian masjid ya. Dan ada pahala besar saat orang melakukan hal itu. Untuk takmir, mohon maaf, takmir yang atau marbot yang kebetulan dapat ruangan di masjid ya, dapat tempat tinggal segala macam, itu ada baiknya dia tidak membawa pasangan. Khawatir yang ditempatinya itu adalah bagian dari masjid. Sementara dia kan mohon maaf ya, kata misalkan dengan istrinya berhubungan, kan dia ada di sekitar masjid. Jadi kalau marbot yang ya di teras apanya Bu, di teras belakang tempatnya. Kalau dia tidak dimasukkan ke ruangan masjid tidak apa-apa, karena ada kaidahnya at-tabi'u tabi. Sesuatu yang dibangun mengikuti sesuatu, maka sesuatu itu mendapatkan seperti hukum sesuatu itu. Paham ya? Jadi kalau ada ruang dibangun ngikuti ruang utama, maka ruang ini mendapatkan hukum seperti ruang yang diikutinya itu. Gitu. Jadi menjaga hal itu terjadi lebih baik mereka dibangunkan ruangan atau tempat di luar masjid. Karena yaitu kewajiban menghormati kesucian dan kehormatan masjid. Kalau pekarangan masjidnya besar? Kalau pekarangan masjid kan bukan masjid kan pekarangan dibikin pisah gitu. Tempat imam, tempat marbot atau qayyimul masjid yang berkeluarga sebaiknya tidak menempel di masjid. Tidak ikut masjid. Khawatir itu bagian dari masjid. Ya. Karena tempat seperti itu pada saat nanti khutbah sholat Jumat dipakai juga, Bu. Ya, selasar masjid, khutbah Jumat dipakai berjamaah, berarti itu masuk wilayah masjid. Agar kita berhati-hati supaya tidak melanggar kesucian dan kehormatan masjid. Sebaiknya dipisah. Afdolnya bisa dibangunkan. Kalaupun tidak dibangunkan, ya dikondisikan dulu untuk sementara tidak bawa keluarga. Gitu. Jadi kalau sendiri kan aman, tapi kalau berkeluarga kan dia memang ada aktivitas yang intens antara suami dan istri. Kalau sendiri atau bujangan itu tidak masalah, aman itu. Walaupun dia misalkan dia ngiler di situ, ngorok di situ, kemudian di sini dahdir di situ, itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau suami istri itu sangat-sangat dihindari, jangan sampai masuk di area masjid karena tadi menjaga kehormatan kesucian masjid. Wa ibadul aqdar wal anjas, dan wajib juga menjauhkan najis serta kotoran dari masjid ya. Wajib menjaga kesucian kehormatan masjid ya. Wajib juga membersihkannya dari kotoran dan najis jika ada ya. Faqad jaa'a fi riwayatil jamaah illa musliman qala lahu inna hadhil masajid la taslu li syai'in min hadzal baul wal qad, kata Nabi, sesungguhnya masjid tidak layak atau tidak boleh ada orang kencing di dalamnya atau membuang kotoran apapun di dalamnya. Wa inna ma hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an.
Masjid diperuntukkan untuk zikrullah dan qiraatul Quran. Termasuk zikrullah ya sholat. Jadi masjid itu dibangun dengan dua tujuan, satu untuk zikir, satu untuk baca Quran. Yang termasuk zikir itu sholat, ngaji, kemudian apalagi ibadah-ibadah lain itu di situ. Selain dua hal ini, masjid tidak diperuntukkan untuk. Poin keempat, jam 5 ya. Samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa samah itu? Samah itu sopengah ya. Kesantunan akhlak Nabi. Kesantunan atau kelembutan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada si Arab Bedawi tadi ilmu agama dengan cara yang lembut, yang halus, yang santun ya, tidak dengan sikap kasar atau keras. Jadi poin keempat ini menunjukkan someyahnya atau santun lembutnya Nabi mengajari orang ilmu agama tanpa kekerasan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian agar orang itu menjadi sadar. Ini juga qudwah buat kita, mengajarkan ilmu agama itu harus ramah, sopan. Mukanya harus senyum, ngajak ke masjid itu mukanya senyum, bukan dengan muka sangar. Ngajak ngaji jangan dengan muka sangar, mana ngaji? Tiba heula teu apal agama, dengan santun dan lembut. Mimma ja, kecuali besti ya, kalau besti banget ya enggak masalah sih. Ayo tuh mana teh gerang ngaji. Ya, kalau besti kan dia tidak akan tersinggung kan. Kalau ke masjid irahat tuh ngajina kamu teh kan gitu. Kalau yang enggak kenal jangan. Ya khusu bi du'a fa yaqul Allahumma arhamni Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Kama ja fi Sahih Bukhari. Ya, jadi sampai orang Arab itu berterima kasih pada Allah dan berdoa kepada Allah supaya melimpahkan rahmat kepada Nabi dan kepada dirinya dan tidak memberi rahmat kepada selainnya. Nah, yang kelima poinnya, ketika madorot itu berkumpul atau jika dua madorot atau lebih berkumpul, ruya akhafuhuma, boleh ditempuh madorot yang paling kecil. Gitu. Jadi kalau madorot itu berkumpul, Bu, misalkan madorot 1, madorot 2, bentrok nih. Ini dua-duanya madorot. Nah, atau banyak bahkan. Nah, kalau ada beberapa madorot, maka kita dibolehkan melakukan madorot yang paling kecil resikonya. Tadi seperti orang kencing di masjid, kan madorot tuh. Kencing di masjid madorot, ya. Kemudian najis juga, kemudian kotor juga. Tapi Rasul meninggalkan memarahi si Arab itu demi menghindari madorot yang lebih besar. Kalau si Arab itu dimarahin, apa madorotnya, Bu? Kalau si Bedawi tadi kencing di masjid dimarahin nih, ketika kencing apa madorotnya? Satu, kencingnya kemana-mana. Yang kedua, apa? Yang kedua, susah bersihkan. Yang ketiga, si Arab bakal pundung. Bisa-bisa murtad deui kana keluar Islam. Bisa-bisa murtad lagi. Dan bisa jadi pundung moal ka masjid deui kan gitu. Nah, Nabi melihat bahwa madorot ini banyak nih. Kencing madorot, pundung madorot, kemudian kotoran di masjid itu madorot. Tapi Nabi melakukan madorot yang paling kecil, yaitu membiarkan si Arab kencing daripada dimarahin dia pundung. Itu lebih besar madorotnya daripada kencingnya ngawur kemana-mana. Itu lebih gede madorotnya. Lebih baik biarin selesai kencingnya satu tempat, habis itu bersihin ya gitu. Nah, ini memberikan kita pelajaran dari hadis ini bahwa jika madorot itu saling bertumpuk, maka boleh melakukan madorot yang paling kecil. Dulu prinsip ini pernah dilakukan di zaman Gus Dur Megawati dulu. Ya. Megawati dari Partai Merah pasti dikhawatirkan bawa madorot, ya kan, buat umat Islam.
Lalu yang lain-lain juga banyak capres waktu itu kan, termasuk Megawati. Nah, satu-satunya capres yang saat itu masuk bursa sidang umum MPR awal reformasi yang dipimpin MPR-nya oleh Amin Rais kan waktu itu, Gus Dur masuk ke bursa capres. Nah, dari semua calon yang ada, yang paling kecil madorotnya di antara yang ada yaitu Gus Dur. Meskipun beliau dengan segala macam kekurangannya, dengan misalkan penglihatannya yang kurang, kemudian gerak langkahnya yang tidak segesit para jenderal lain yang mencalonkan diri, tapi kata tokoh umat Islam saat itu, jika madorot itu ada 2 atau lebih, maka boleh mengambil yang paling kecil madorotnya. Dengan kita mengangkat dan memilih Kiai Gus Dur, itu jauh lebih ringan madorotnya ketimbang saat itu kita menunjuk Megawati dari PDI ataupun dari fraksi ABRI atau lain-lain yang madorotnya bakal lebih besar. Nah, itu contoh penerapan kaidah bahwa jika madorot itu berkumpul, lakukan yang paling ringannya. Ini juga yang mendasari fatwa bahwa seseorang boleh menyogok, menyuap untuk mengambil haknya. Paham Ibu ya? Contoh, ibu anaknya lulus PNS, contoh. Lulus ujian, sudah lulus, sudah oke gitu. Tapi ada oknum yang menghalangi. Bu, kalau tidak ngasih ini SK anak nggak akan turun. Kecuali ngasih. Nah, itu paksa kita ngasih kan? Nah, suap model gitu, kata sebagian ulama dibolehkan karena suap demi mengambil hak kita yang harusnya kita dapat dengan gratis. Gitu. Anak ibu lulus TNI misalkan, lulus sekolah polisi, lulus atau sekolah dokter, tiba-tiba ada oknum pejabat yang, Bu, kalau nggak ngasih nggak diterusin nih prosesnya. Terpaksa kita ngasih sebagai suap atau sogok buat dia. Nah, tapi dalam rangka mengambil hak kita yang sah, gitu. Ulama memberi terobosan hukum, menyogok, menyuap demi mengambil hak kita yang sah dibolehkan secara hukum. Fikih ya. Asalnya haram, nyogok itu haram, suap itu haram, tapi karena terpaksa kita harus mengambil hak kita yang sebenarnya milik kita, maka kita menebusnya dengan harga itu. Nanti yang menanggung dosa yang memintanya. Beda kalau nggak lulus nyogok, itu suap. Terancam hadis Nabi ar-rashi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Yang nyuap dan yang disuap masuk neraka. Ini konteksnya berbeda. Anak kita sudah lulus, ada pejabat yang jahat, yang zolim minta uang. Kalau tidak dikasih nggak turun SK-nya, kan zolim dia. Kita kasih. Yang dosa dianya, kita nyantai. Itu penerapan kaidah. Sama dengan polisi, kalau SIM-nya nggak dikasih, minta uang dikasih. Nah, salah satunya gitu. SIM kita ditarik, SIM kita disita nih, kan madorot, kita kan mau kemana-mana, mau jalan, mau pergi, mau kebutuhan. Nah, saat itu SIM kita tidak dikasih, padahal kita tidak melanggar. Kita tidak melanggar apapun di lalu lintas itu, kita udah benar gitu. Semua ada lengkap, tiba-tiba dia minta, ya udah, dia tanggung dosanya. Kita kasih 50.000, dia tanggung dosanya. Karena kita mau ngambil SIM kita yang hamil hak kita gitu. Atau bikin SIM juga sama. Bikin SIM dipersulit, gitu kan? Dan tidak ngasih kalau tidak bayar, maka itu dosa memintanya ditanggung si oknum. Kita mah ada berhaknya mendapatkan SIM sebagaimana hak kita warga negara memperoleh itu secara benar, kan gitu. Jadi ini fatwa dari ulama dengan kaidah tadi, jika madorot itu ngumpul, tempuh yang paling ringan resikonya. Ada 2 calon nih, calon suami, ibu tuh dilamar dulu ini mah. Dilamar 4 seorang laki-laki, 4 laki-laki nih. Semuanya berdegong, bangkawarah, pokoknya mah tanda kutip bajingan semua. Dari 4 bajingan ini tidak ada pilihan lain, contohnya gitu. Ada bajingan yang dari 4 ini dia yang paling kecil ininya, potensi ngerusaknya. Dari 4 bajingan ini ada 1 orang yang sok sholat azan subuh hunkul misalnya. Ini kisah dulu ibu tuh jahiliyah ini contohnya. Nah, pilih yang itu.
pilih yang madorotnya dari yang ada itu paling kecil madorot. Idealnya mah dapat calon suami ya soleh, pinter, kaya raya, terhormat, terpandang, terutama agamanya juga baik. Itu idealnya kan gitu. Ini sih kita sedang bicara tidak ideal. Madorot semua di calon ini, jahat semua. Tapi dari 4 ini pasti ada yang paling kecil madorotnya, itu yang dipilih. Itu baru hadis, Bu. Satu lagi gimana, Bu? Hah? Kamu ibu ya? Gabret aja, gabret. Satu lagi. Nah, ini kayak apa poin yang ke berapa ini? Ke-6. Bisa benar bisa enggak, Bu, ini pendapat penulis ya. Sesungguhnya jauh dari kota, sesungguhnya jauh dari lingkungan masyarakat itu menyebabkan hati yang garing dan bodoh. Tadi si Arab pedesaan tadi, Arab lembur, Arab desa, Arab gurun, ti leuweung, ti gunung, datang ke kota. Akhlaknya itu garing dan kasar. Nah, kata penulis kitab ini, sesungguhnya hidup jauh dari kota itu menyebabkan hati itu kasar dan kering. Jauh dari manusia nih, hidup di hutan, hidup di gurun, hidup di ujung sana, jauh dari lingkungan pergaulan orang, jauh dari lingkungan kota, itu menyebabkan hati itu kering dan bodoh. Ya. Ibu boleh terima boleh enggak ini statement. Tapi dia mengamati kok Arab Bedawi kasar-kasar sifatnya gitu. Nabi pernah lagi jalan dicekek semua orang Arab itu selendang. Lalu, "Hei Muhammad, berikan sedekahku yang dititipkan Allah kepadamu," gitu. Kasihin. Sahabat lain tuh mau ngegebukin orang itu, tapi jangan. Orang kayak gitu bukan digebuk. Solusinya kasih tahu. Kalau minta jangan nyekek kan gitu. Kalau minta nggak usah gini, minta tuh datang aja. "Wahai Muhammad, saya mau sorban kamu," dikasih. Ini mah enggak. Dicekek, ditarik, bukan dicekek, ditarik gitu. "Wahai Rasulullah, berikan hakku dari Allah yang dititipkan kepadamu." gitu. Nah, maka ulama yang mengarang kitab ini, menulis kitab ini mengatakan jauh dari kota dan dari peradaban manusia menyebabkan karakter itu kasar dan bodoh. Tergantung. Kalau di kita sih rata-rata di pedesaan juga masih ramah, Bu ya. Masih baik, masih bagus. Tapi kalau dari gurun mungkin karena panas segala macam. Atau di kita mah laut mungkin, Bu. Orang-orang yang datang dari daerah-daerah laut itu lebih kasar. Pantai suaranya tarik ngagorowok, tidak mau basa-basi, kadang langsung top mall. Main jebret aja gitu. Kayak orang Madura. Ya, contohnya itu. Poin terakhir adalah kewajiban mengajari orang yang bodoh dengan lemah lembut. Wa adamu ta'nib, dan tidak dengan kekerasan atau kasar. Tadi karena requestnya satu hadis lagi, kita langsung aja ya, nomor 11 biar 3. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhu karena bapaknya juga Islam, qala berkata, qala Rasulullah SAW, uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai 2 darah. Amal maitatan, adapun 2 bangkai yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan laut. Itu bangkainya halal, Bu. Wa amal daman, adapun 2 darah yang dihalalkan itu adalah limpa dan jantung. Jantung apa? Hati. Limpa dan hati. Jadi kata Nabi, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu bangkai belalang dan bangkai ikan laut, itu halal. Dan 2 darah yang halal bagi kita hanya 2, yaitu hati, karena hati itu sebenarnya adalah darah juga yang menggumpal, dan juga limpa, itu juga sama, darah juga, tapi dia menggumpal. Maka selain yang 4 ini, Bu, selain bangkai belalang dan bangkai ikan, atau darah hati dan darahnya limpa, itu haram hukumnya. Terutama di daerah kita yang dikenal dengan marus, itu haram luar biasa. Marus itu haram. Mohon? Baru tahu, ya mudah-mudahan
bisa diistighfar. Iya. Marus itu darah sapi yang dikumpulkan, dibekukan, diiris, digoreng, dikasih bumbu. Itu haramnya luar biasa, Bu. Haram banget itu. Iya, itu makanan yang paling haram yang kita kenal. Karena darah dibekukan, digoreng. Yang sudah mah sudah. Istighfar kepada Allah, Allah ampun ya, aman udah itu. Ini mah yang belum tahu mesti dikasih tahu. Ada keluarganya, ada koleganya. Karena itu dijual di pasar-pasar, Bu. Di pasar-pasar tuh harus ada itu. Di daerah-daerah. Terutama yang mohon maaf, yang nggak kebeli ati, belinya marus. Rasanya sama. Yang nggak kebeli ati kan mahal ati itu. Nah marus itu rasanya sama dengan ati. Dan itu haram. Sapi yang banyak kan dicetak ya gitu. Betul Bu, rasanya sama dengan ati, betul itu? Kalau Allah berat deui enak. enak. Enak gitu. Iya. Nah, itu teh yang sekarang masih makan daging, yang masih makan Udah nggak ada darah. sekarang. Ada Bu di Bali, di Bali. Oh, di Bali. Ustaz, makanan tradisional itu. Bukan makanan Ini tradisional. Bukan makanan tradisional. tradisional Indonesia. Iya. Iya. Iya, tapi Bisa diharapkan. jadi. Tidak semua yang datang dari tradisi itu boleh. Zaman dulu, iya. Tidak semua yang berasal dari tradisi itu boleh. Contoh, tradisi memberi sesajen kepada pohon, itu kan tradisi. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu perbuatan musyrik atau syirik. Dulu di kampung kita kalau sudah panen tuh bikin goah, Bu. Tahu goah? Ruang kosong di rumah kita, nyimpen padi di situ. Kalau sudah habis itu goah dikasih sesajen. Supaya padi kita itu nanti tidak dimakan oleh jin. Supaya padi kita tidak dicuri oleh makhluk halus, maka dikasih sesajen di situ, kopi, kemenyan, bunga-bungaan, apem-apeman, roti-rotian disimpan di situ. Supaya jinnya itu tidak ngambil padi kita dan ngambilnya itu makanan itu. Itu kepercayaan jahiliyah, tentu syirik. Tentu syirik, bukan perbuatan orang yang bertauhid atau yang beriman kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi itu budaya yang sudah lama hilang seiring dengan berkembangnya teknologi. Orang mulai rasionalis. Masa ngejaga beras dengan ngasih sesajen kan nggak masuk akal. Yang namanya beras diambilin sakilo sapoenya habis, Bu. Nyamunya bea 10 karung, tiap hari diambil keluarga 5 orang dengan bapak ibu 7 orang. Sacanting sehari ya habis lama-lama. Nah, orang dulu menjaganya itu dengan tali sesajen supaya tidak habis. Itu kemusyrikan. Ya. Kalau mau bangun rumah, mau bangun toko, orang suka nyediain air bunga, mohon maaf. Ada baskom, kemudian bunga, diantaranya bunga segala macam di situ digabungkan 7 rupa, dikasih mantra oleh tetua adat, kemudian si daun yang sudah diairin itu dibacain rapalan itu dikeprakeun ke ujung tanah gitu, baru dibangun. Kalau belum begitu orang kampung belum berani bangun rumah. Nah itu juga salah. Pasang bendera. Atau pasang bendera, beda-beda tradisi. Nah tradisi masyarakat yang seperti itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena kita sudah bersyahadat, maka yang begitu hendaknya mulai dikurangi, kalau bisa dijauhkan dan dihindari sejauh-jauhnya. Itu bukan ajaran kita. Tradisi. Itu tradisi, dan tradisi yang bertolak belakang dengan syariat hendaknya ditinggalkan. Bukan kita tidak hormat tradisi, tapi kita punya keyakinan baru, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita harus tunduk dengan itu, mau tidak mau. Tapi orang dulu juga ada sholat, Pak Ustaz. Iya sholat, tapi tetap mintanya ke leluhur. Iya karena abudunya ke Allah, iya karena stainya kepada leluhur. Iya karena abudu ke Allah, iya karena stain ke karuhun. Iya karena abudu ke Allah, iya karena stainya ke tetangkalan, ke arwah-arwah, ke segala macam. Jadi syirik. Jadi ada pertentangan iya karena abudu dengan iya karena stain gitu. Teu sapagodos antara na'budu dengan nasta'in.
Apa nasta'in minta tulung gitu. Ari salatna ka Allah, ai minta tolongna ka karuhun. Eta masalah. Minta ka Allah, minta ka Karuhun. lain deh minta penunggu-penunggu, penjaga-penjaga gitu. Mobil baru mandian air kembang. Tah eta. Mobil nanti Allah, tawakal kasalametanna ka kembang. Tawakal salametna ka tadi nanti cai ka sesajen. Yang seharusnya mah kalau mobil dari Allah syukuran ke Allah. Kecil, ya mau dongeng kecil. Ya punya mobil ti Allah syukuran ke Allah. Syukuran undang tetangga makan-makan sedekah, bacain apa namanya ayat kursi, bacain Fatihah, bacain Al-Baqarah ruqyahnya gitu. Beli rumah, bacain Baqarah untuk meruqyah rumah, tidak dengan air bunga segala. Nah, jadi kita ini masih banyak yang iya kena bodohnya ke Allah tapi nasta'innya kepada selain Allah. Rizkinya dari Allah tapi tawakalnya kepada selain Allah. Nah, itu hadis terakhir nomor 11 penjelasannya minggu depan karena sudah sore. Tapi makna umumnya tadi di situ. 2 bangkai dan 2 darah yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking semangatna hilap teu minum cai. Mangga Ibu kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman bala punya. Da di lembur abi ge sami gitu.